Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila ruhi abaihi wa ikhwanihi ma bi'a usahli wa ahibati wa sahbihi min malaikati muqarrabin wal awliya wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. San ila Imam Abdul Wahab Asy'arani, Imam Ibrahim Al-Matbuli, Imam Al-Ghazali, Sadatina Sufiyati, Anamakan Masyarikam, Barakatihim wa asrarihim Dinul dunya wal akhirah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa kitab ini ya. Ya, banyak. Mungkin yang belum bisa kalau ini yang punya apa semua Al-Minasani ya. Sampai mana terakhir kalimatnya? Tambihun ya. Insyaallah kita mencoba untuk membaca sampai khatam insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa amadana bi asrarihi. Amin. Tambihun, adapun ini ialah peringatan yang bagi sepatutnya lil abdi, bagi seorang hamba. Apa yang sepatutnya bagi seorang hamba? Ayyufattisha, apa menyelidiki. Taftish itu sebenarnya, taftish itu investigasi ya, menginvestigasi atau menyelidiki. A'dha'ahu, kepada anggota-anggota badannya. Abad artinya hamba itu. Adh-dhahirata, yang terlihat, wal batinata, dan yang tidak terlihat. Sobahan wa masaan, pada waktu pagi, wa masaan, dan waktu sore. Hal hafizat, apakah menjaga apa a'dha itu ya, anggota-anggota badannya itu, yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak, menjaga hududallahi ta'ala, kepada aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Allati haddaha, yang telah mengatur siapa Allah kepada hudud laha, bagi a'dha'uz zahirah wal batinah. Au ta'addad, atau melanggar apa a'dha. Wahal qomat, dan apakah qomat melaksanakan apa a'dha, bima, dengan sesuatu umirat bihi, umirat yang diperintahkan, apa a'dha bihi, dengan ma, min ghaddil basari, dari menjaga pandangan, wa hifdzil lisani, dan menjaga lisan, wal uduni, dan menjaga telinga, wal qalbi, dan hati, wa ghairi dzalika, dan selain hal itu, ala wajhil ikhlasi, atas cara yang ikhlas. Au lam takum, atau dia tidak melaksanakan.
Fa in ra'a, maka apabila melihat siapa abad, siapa orang itu, jarihatan kepada satu anggota min jawarihi, dari anggota-anggota badannya. Abad itu at-ta'at, mematuhi kepada aturan Allah. Syakarallaha ta'ala, maka dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walam yarah, dan tidak melihat nafsu kepada dirinya. Abad itu ahlan, sebagai orang yang pantas lidzalika, untuk hal itu. Artinya sebagai ahli atau orang yang pantas untuk itu. Wa in ra'aha, dan apabila melihat siapa abadha kepada a'dha, pada anggota-anggota badannya, talattokhat, berlumuran, artinya penuh dengan kotorannya, berlumuran bimaksiatin, dengan satu maksiat minal ma'asi, dari maksiat-maksiat. Akhadha, maka mulai siapa abad fin nadami, di dalam menyesali, wal istighfari, dan memohon ampunan. Tsumma yashkurullaha ta'ala, kemudian dia bersyukur Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Idza lam yuqdar alaihi, idza lam yuqdar, apabila tidak ditakdirkan alaihi, atas orang itu, aktsaru, apa lebih banyak, mintil kal ma'siyah, daripada maksiat itu. Walam yubtalah, dan tidak dibalak ya, jawarihu, apa anggota-anggota badannya abad itu, allati asad, yang telah bermaksiat ya, bil amrati, dengan penyakit-penyakit, wal jarahati, dan luka-luka, wad damamilih, wadamamili, dan ya. Apa itu kalau anu itu ya, kotoran-kotoran yang keluar itu ya. Gigitan hewan, wal kuruhi, dan ini apa, luka-luka sama. Fa inna kulla udwin, karena sesungguhnya setiap anggota, istahaqqa, berhak, nuzulal balak, kepada turunnya balak, bihi, sebab atau bihi, pada setiap anggota itu. Nah, sampai di sini ya, ini tampihnya. Setelah itu iklam zalika, ini ada
satu huruf yang kurang ya. I'lam dzalika ya akhi walzamit taubata ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sedikit saya uraikan mengenai bagian ini sebagai penyempurna atas keterangan yang telah lalu mengenai masalah taubat, bahwa pada intinya taubat itu adalah dasar dari setiap kebaikan di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang harus senantiasa bertaubat setiap kali selesai melakukan sesuatu. Dia harus bertaubat. Makanya kita diajarkan setelah sholat kita bertaubat, membaca istighfar 3 kali dan terus bertaubat sehingga ada kenaikan yang lebih baik dari dalam tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Itu terus ada perbaikan, bahkan mendapatkan makom atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Itu kalau orang itu istiqomah dalam taubatnya. Semoga kita dimudahkan untuk istiqomah ya. Kalau di majelis pengajian seperti ini berbanyak doa, karena ini majelis istijabah ya, majelis apalagi ini malam Jumat ya. Ini alhamdulillah, mohon doanya ini beliau moga sehat. Ini Habib siapa Murtadha bin Abu Bakar, ini salah satu keturunan atau keluarga besar dari pengarang kitab Sulamut Taufik yang kita pelajari sejak kecil itu alhamdulillah tadi sudah rawuh, dan insyaallah besok akan memberikan ijazah kitab itu kepada kita. Ini. Nah, sebagai penyempurna atas ini, ya ini yang disebut dengan kita itu melakukan muhasabah. Jadi taubat itu akan lebih sempurna apabila orang benar-benar melakukan muhasabah setiap 2 waktu ini, pagi dan sore. Jadi muhasabah itu artinya ini, melakukan taftish, penyelidikan atas anggota badan kita itu. Di seluruh anggota badan kita itu diteliti. Di sini 5 ya, 5 panca indera kita ini yang harus diteliti. Karena kalau rambut dan seterusnya itu kan tidak melakukan sesuatu, tapi 5 panca indera ini, mata, telinga, ya, hidung, mulut, kemaluan dan semua ini masih mungkin melakukan dosa, karena ini bisa menerima kenikmatan, kenyamanan di dalam suatu perbuatan. Jadi mata bisa melakukan dosa, telinga juga demikian, mulut apalagi banyak dosanya mulut ini ya. Nah ini anggota badan yang zahir. Kemudian anggota badan yang batin yang tersembunyi itu akal kita, kemudian hati kita. Ini diperiksa juga. Diperiksanya setiap pagi sore, dimuhasabai, dihitung-hitung ya. Apakah dalam pagi waktu setiap pagi dan sore itu, apakah dalam setengah hari ya. Setengah hari itu 12 jam ya. Jadi pagi itu membaca dari yang sore sebelumnya sampai pagi itu. Kemudian sore nanti membaca dari pagi sampai sore itu. Kira-kira 12 jam. Setiap 12 jam dia merenungkan anggota badannya dan juga hati dan pikirannya itu apakah ya benar-benar telah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala atau melanggarnya. Berarti ini butuh 2 hal ya, kita melakukan muhasabah. Terus 1, kita harus tahu jenis-jenis aturan Allah yang
Dan ini butuh ilmu ini. Ini butuh namanya ilmu fikih ya. Ya, tauhid, fikih, tasawuf, ya. Akhlak. Tapi kalau bicara hudud, aturan ini masuk ke syariat ya, fikih. Fikih itu harus kita kuasai. Jadi kita tahu halal haramnya. Minimal misalnya kita tahu apa dosa-dosa yang dilarang, yang besar maupun yang kecil itu tahu kita. Jadi apakah melakukan itu? Nah ini bagusnya sebenarnya ditulis ya, ditulis. List dosa-dosa itu. Kemudian kita lihat saya melakukan ini, enggak, alhamdulillah. Nah, apakah juga sudah melaksanakan perintah Allah? Perintahnya Allah apa? Jaga pandangan, jaga mulut, jaga telinga, jaga hati, dan seterusnya. Ini berarti nih ya, melakukan ini bisa jadi tidak hanya cukup 10 menit, tapi kalau sudah biasa bisa cepat. Jadi kita muhasabah akan di scan gitu ya, dari atas sampai di scan. Ternyata kita menemukan di hati kita ternyata ada masalah. Kenapa hati kita melakukan pelanggaran? Apa misalnya? Hati kita waktu itu suudzon. Tadi siang saya itu berusaha sama teman saya, maka istighfar, obat lagi. Nah, kalau dia menemukan anggota badannya itu taat kepada perintah Allah, perbanyak rasa syukur. Perbanyak syukur. Alhamdulillah. Ternyata saya teliti, badan saya tadi dipakai buat baca Al-Quran, mata saya dipakai buat baca Al-Quran, telinga saya dipakai buat dengerin pengajian, kaki saya dipakai dan seterusnya. Termasuk hati saya juga lebih banyak berzikir. Hati saya lebih banyak sibuk dengan hal-hal yang baik, ya, dengan ilmu misalnya, bersyukur kepada Allah. Dan tidak sedikit pun memandang dirinya itu memang ahlinya ya. Jangan mengatakan ya saya memang sudah istiqomah melakukan itu ya pantas. Nah, jangan begitu. Jadi setiap perasaan seperti itu adalah dosa juga. Jadi kenapa? Karena menganggap bahwa dirinya memang ahli kebaikan, memang orang yang baik. Nah, kalau dia melihat itu melakukan maksiat, segeralah dia menyesali dan istighfar. Kemudian selain menyesali dan istighfar, bertaubat, dia juga ditambahkan satu, rasa syukur kepada Allah. Bersyukur kenapa? Karena dia tidak ditakdirkan lebih daripada itu. Ya, dia tidak melakukan dosa yang lebih daripada itu. Jadi begini ya, ternyata menyikapi dosa itu ada rasa syukurnya juga. Jadi bukan hanya menyesali, tapi juga bersyukur. Bukan bersyukur melakukan dosa itu, bukan. Tapi bersyukur tidak ditakdirkan lebih dari itu. Karena semua perbuatan kita itu sebenarnya adalah takdir dari Allah SWT. Misalnya ya, ada orang ya melakukan pencurian, yang dicuri uang 10.000 rupiah. Dia menemukan itu dosa, dia harus harus menyesali, bertaubat sungguh-sungguh. Tapi setelah bertaubat, dia masih bersyukur. Untung yang saya curi cuma 10.000. Coba kalau yang saya curi 1 juta, dosanya lebih besar. Itu. Untung saya ditakdirkan mencuri 10.000. Gitu. Tapi jangan sampai dia merasa bangga atas dosa itu. Jadi bersyukur ini bukan bangga atas dosa itu, bukan. Jangan disalahpahami. Tapi bersyukur ini dia berterima kasih kepada Allah atas takdir Allah yang tidak menakdirkannya melebihi dari dosa itu. Ya. Dan untung juga anggota badannya melakukan dosa itu tidak langsung dibala oleh Allah, tidak langsung disanksi. Ya. Kenapa? Karena anggota badan yang melakukan maksiat itu sebenarnya pantas untuk disanksi oleh Allah.
mulut yang suka berbohong, yang suka membuat fitnah, pantas untuk dibuat bisu oleh Allah, bisa. Jadi kalau mulut ini dikunci oleh Allah karena melakukan dosa terus, dikunci, itu pantas. Tapi kok enggak, Allah masih sayang sama kita, dan Allah selalu sayang sama hambanya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita masih diberi kesempatan untuk bisa bicara lagi. Mata yang melakukan dosa, pantas kalau dibuat buta, itu pantas. Atau minimal air mata dibuat sakit matanya. Ya. Ada cerita ya, ini Imam Abi Suja, pengarang kitab Takrib itu. Beliau makamnya ada di kota Madinah. Beliau itu sampai usia 70-nya, usia 70 beliau itu katanya sepuh ya. Usia 70 beliau itu matanya, tangannya semua sehat. Bahkan katanya kulitnya itu masih kencang katanya. Padahal sudah sepuh. Tidak pakai kacamata zaman dulu, tidak ada. Ditanya, kenapa engkau bisa sehat seperti ini? Udah mengatakan, alhamdulillah, saya bisa seperti ini. Ini karena saya sejak muda saya nggak pernah pakai semua ini untuk maksiat. Karena saya menjaga badan saya ini supaya tidak melakukan maksiat, maka Allah menjaga saya sampai tua. Jadi mohon maaf ya, kalau anggota-anggota tubuh kita ini sedang bermasalah, entah mata, telinga, mulut kita, itu mungkin karena dosa-dosa kita. Bisa jadi demikian. Itu bala juga. Kenapa? Karena setiap anggota yang melakukan dosa itu berhak untuk mendapatkan bala dari Allah. Namanya utuh. Kalau kita belum dibala oleh Allah dengan cara seperti itu, mungkin ya itu bagian dari, bukan mungkin lagi, itu jelas rahmat Allah supaya kita segera bertaubat kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini ya, terutama kalau mahasiswa itu tentu ya, ini menjaga lisan dan hati ini yang paling penting. Karena apa yang keluar di mulut kita ini, apa yang kita bicarakan itu cerminan hati kita. Kalau hati kita itu masih suka melakukan hal-hal yang dosa, ya punya sifat-sifat yang tidak baik, pasti omongannya tidak baik. Dan dimana kalau balanya turun kepada hatinya, ya akan dibuat penuh dengan permasalahan. Ya, makanya setiap anggota tubuh kita itu bisa dibala oleh Allah. Ada orang yang stres, ada orang yang jadi akalnya hilang, hatinya susahnya luar biasa. Ya, ini akibat dosa. Makanya segera harus diistighfari. Ya, harus kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau sakit itu ya takut jangan-jangan itu karena dosa kita. Makanya sabar, kalau kita sakit sabar sampai sembuh, itu melebur dosa-dosa yang di bagian yang kita sakit itu. Ya. Jadi mungkin kita ada satu dosa yang dulu pernah dilakukan dengan anggota tubuh itu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita itu gitu ya. Jadi taubat ternyata juga diiringi oleh rasa syukur. Tapi bukan syukur atas dosa, alhamdulillah saya habis melakukan dosa, bukan begitu. Tapi maksudnya adalah alhamdulillah saya melakukan dosa ini tidak lebih daripada, tidak ditakdirkan lebih daripada dosa yang saya lakukan. Coba kalau lebih dari itu lagi, wah tambah hancur saya. Masih bersyukur terus kepada Allah SWT. Apalagi masih badannya sehat walafiat, tidak dibalas. Ada keterangan ya bahwa orang yang melakukan dosa itu
diberi waktu sampai 3 jam atau 3 saat. Kalau dalam 3 jam itu dia segera bertaubat, ada yang menyebut itu sampai 3 hari, ada yang menyebut 3 jam, ada yang menyebut 3 waktu. Kalau 3 waktu itu berarti 3 waktu sholat, atau 3 subuh, pagi, sore, pagi lagi. Pokoknya 3 batasan waktu. Kalau dia beristighfar di masa itu tidak sampai melewati 3 waktu itu atau 3 masa itu, dia diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada orang melakukan dosa, malaikat yang kiri itu mau catat, ditahan sama malaikat yang kanan. Tunggu bro, jangan dicatat dulu ya. Itu orang ini mungkin habis ini masih taubat. Tunggu dulu. Kok ternyata 1 jam kemudian dia istighfar. Astagfirullah, ya Allah, saya tadi ngomong apa ya? Saya tadi ngelihat apa? Maka tidak jadi dicatat. Tidak ada jadi. Tapi orang kalau melakukan kebaikan langsung dicatat saat itu. Tidak usah menunggu apa-apa. Ini bedanya kebaikan sama dosa. Jadi kalau pahala dan dosa itu beda. Kalau pahala langsung dicatat. Kalau berbuat dosa itu ditahan sampai 3 waktu. Ada yang menyebut itu 3 jam, ada yang menyebut itu 3 waktu, mungkin siang dan malam dan siang kembali. Ada yang menyebut 3 hari. Ya paling enggaknya 3 hari lah ya. Itu kita enggak. Makanya perbanyak kita taubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kemudian ini ya anzalika ya akhi wallahu a'lam. Ini sudah masuk kepada bab zuhud. Setelah ini zuhud. Kita kemarin nanti kita nanti coba untuk merekap hasil belajar kita ini. Kalau bisa diwujudkan dalam artikel nggak apa-apa ya. Saya paling senang tuh kalau mahasiswa nulis ya. Jadi ada papan ya? Nggak ada ya. Ya jangan sekarang, untuk berikutnya saja. Berikutnya bisa disediakan papan. Jadi ditulis hasil belajar kita itu. Kemudian bagian-bagian yang perlu diperjelas kembali. Jadi ini ada istilah-istilah yang ini perlu benar-benar kita semua di sini memahaminya. Jadi taubat, kemudian ini meski tidak tertulis di sini tapi ini pengertiannya sama, yaitu muhasabatun nafsi. Kemudian yang ketiga itu syukur. Ya. Kemudian yang ketiga adalah syukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, semua gerak hati kita ini kalau cenderung kepada sesuatu yang benar akan mendapat pahala. Kalau hati kita menyesal, itu semua gerakan hati. Ini makanya ilmu-ilmu seperti ini gimana ya? Nggak bisa dilihat dengan mata. Ini perasaan semua. Menyesali, bersyukur, meneliti hati, meneliti anggota badan, ini kan pekerjaan hati semua. Dan itu mungkin bisa dilakukan Anda tidak beranjak dari kamar Anda. Jadi Anda bisa duduk di kamar Anda melakukan semua ini. Bisa juga dengan Anda berjalan, bisa juga dengan Anda sambil ada di masjid itikaf misalnya. Tapi akan lebih baik kalau melakukannya itu dalam waktu yang khusus ya. Di mana kita tidak berbicara dengan siapapun. Pagi dan sore kita duduk sebentar khusus untuk meneliti ini. Ini akan menjadi cara untuk kita sama-sama berusaha menjaga jangan sampai diri kita itu terjerumus di dalam dosa. Karena orang kalau sudah kadung terjerumus dalam dosa ya, lalu merasa nyaman dan nikmat dengan dosa itu, ini sulit untuk merasa salah. Oh, saya sudah biasa, memang pekerjaan saya. Lalu begitu alasannya. Jadi koruptor itu katanya merasa tidak bersalah karena dia sudah terbiasa korupsi. Jadi korupsi 1 kali nggak langsung
bertaubat. Akhirnya begitu terus menerus, sudah terlalu biasa. Ketika sudah terlalu biasa, lalu dia menganggap saya memang koruptor, saya ini memang rampok, saya ini memang ini. Jadi dia sudah menyebut dirinya yang masih punya peluang untuk suci dikotori dengan sebutannya sendiri. Ya sebenarnya itu ya, mohon maaf ya, orang-orang yang ini tidak peduli kelas atas kelas bawah, elit atau orang bawah, orang rakyat jelata, siapapun bisa berbuat dosa. Ada orang yang berpikir dirinya adalah, mohon maaf, pelacur atau pekerja seks dan seterusnya, ya, atau dia itu berprofesi sebagai germo gitu. Terus dia bilang, memang saya ini kerjaan saya, ya memang sudah bertahun-tahun seperti itu. Tapi itu dari saking seringnya dia melakukan itu sehingga tidak lagi muncul rasa bersalah. Coba kalau satu kali dulu dia melakukan itu langsung ditaubati, itu nggak akan sampai terulang. Di problem siapapun ya yang melakukan dosa, ini problemnya adalah tidak langsung ditaubati. Tidak ada proses muhasabah. Yang ada adalah dibiarkan. Ketika dibiarkan, maka pada lama-kelamaan akan semakin merajalela. Akhirnya seluruh dirinya itu tidak merasa bersalah. Ini adalah proses orang itu akhirnya menganggap dirinya adalah orang yang memang penjahat, pendosa, atau orang yang rusak, bejat dan semacamnya. Jadi kalau saya tidak percaya, kalau ada santri bilang saya memang nakal ya, saya bilang kamu jangan ngomong gitu, emani diri kamu gitu. Kamu sendiri yang merusak diri kamu. Kamu nggak nakal, kamu itu sebenarnya tidak nakal, hanya kamu terbiasa nakal. Akhirnya coba dari awal kamu berubah merasa menyesal, insya Allah hilang. Jadi banyak bahaya ya yang namanya stereotip itu. Ya, kita kalau belajar ilmu sosial itu kan ada namanya stereotip. Stereotip itu apa? Sebutan yang dilekatkan orang kepada orang lain. Menganggap anak Pomas itu gini nih. Kalau anak Unuja itu gini. Ini bahaya stereotip ini. Kalau baik dia bisa menjadi racun, membuat dia ujub atau sombong. Kalau jelek bisa membuat dia jahat. Makanya jangan begitu percaya sama omongan orang. Mau orang ngomong apa sudah dah. Kita lihat diri kita sendiri. Kalau dia omongin, kalau dia tuh sok-sokan. Oke, apa ya benar sok-sokannya gitu. Karena kalau itu diyakini, saya memang sok-sokan, nanti gitu. Jadi stereotip itu akan membuat orang itu lama-kelamaan terbiasa dengan hal yang tidak baik. Ya, sering ya kita itu korban stereotip gitu. Ya, sekali lagi ya, Islam itu simpel. Yang tidak baik segera koreksi dan perbaiki sebelum terlanjur parah menjadi rusak. Yang baik teruskan dan kuatkan, terus perkuat. Ini saja kalau kita ingin selamat ya. Jadi hati-hati sekarang itu banyak stereotip beredar di sekitar kita. Jangan kita termakan itu, apalagi sampai meyakini itu benar. Itu ya. Kita justru harus bentuk image yang baik tentang diri kita supaya kita juga ikut menjadi orang yang baik. Jadi, jangan bilang, kalau anak itu kamar itu memang bukan jurusan ilmu bukan jurusan yang ngaji misalnya. Yang bilang gitu, beneran nggak ngaji. Pokoknya itu stereotip akibat kedengkian bisa jadi kepada kita. Makanya kita tidak usah menanggapi. Kalau diomongin jelek, diomongin apa, bahkan dicap sendiri oleh orang tua kita sekalipun,
Jangan percaya. Kalau misalnya kamu dicap, kamu itu memang anak kurang ajar, padahal kita sudah berusaha baik-baik. Misalnya ya, ada orang mengatakan begitu, jangan percaya. Itu stereotip. Tapi kita harus introspeksi. Masa ya, mohon maaf ya Allah, saya. Karena orang tua kita juga nggak tahu. Kadang dulu mendidik kita itu dengan stereotip. Saya pernah ada santri, ternyata dia itu sering melanggar aturan pondok itu gara-gara pernah diomongin sama ibunya. Kamu nak, kamu itu sebenarnya anak nakal. Gitu. Kamu itu nakal, nggak mungkin sembuh kamu itu. Kayak gitu. Coba anak kecil diomongin gitu. Apa masih di rumah ya, masih belum mondok, diomongin gitu. Hanya benar merasa saya ini nggak mungkin sembuh. Stres dia. Kenapa? Stereotip dari orang tua diterima. Padahal itu jelek, negatif. Negatif itu artinya jelek di sini. Ini bahaya. Ini jangan mau. Jangan, tidak usah bingung. Anda bilang kalau itu jelek, enggak, saya enggak mau. Dicap begitu enggak mau. Jadi stereotip itu simpelnya adalah cap, dicap begini, dicap. Dicap pemalas, dicap nakal, dicap jahat, dicap bodoh. Jangan mau. Saya pernah juga dikorban stereotip. Dulu waktu kecil saya belajar sepeda, terus spontan ya. Ada mengatakan kalau saya nggak bakat naik sepeda, naik mobil atau naik sepeda, nyetir sepeda atau nyetir mobil. Sampai saya kuliah nggak bisa nyetir sepeda motor. Akhirnya menjelang saya lulus kuliah baru bisa. Ternyata melawan stereotip itu berat ya. Hati-hati ya. Jadi itu banyak ya terjadi di masyarakat kita. Jadi kalau sampai dicap kamu itu nggak bakat ngafalin Quran misalnya, beneran sampean nggak mungkin hafal. Kenapa? Kalau percaya pada stereotip. Jadi itu. Nah semua ini ya kita harus segera sesali kalau melakukan kesalahan. Jangan sampai kita meyakini diri kita memang pelaku dosa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya senang apabila hambanya bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang pada orang-orang yang ahli taubat, yang suka bertaubat. Baik, itu saja dulu. Mungkin satu pertanyaan, silakan. Satu, ada lagi teman-teman di sana, situ. Mohon maaf, kadang guru pun pakai stereotip ya. Mohon maaf, saya mudah-mudahan nggak sampai mengecap Anda. Kalau yang dimaksud stereotip itu mengecap loh ya, dicap gini loh. Kamu dicap nggak mampu, dicap bodoh, dicap nakal, dicap apa itu cap-cap itu bahaya sekali, bahaya sekali. Bahkan dicap pinter sekalipun juga bahaya. Karena ketika dicap pinter, bisa jadi ketika kita dicap, kita menganggap beneran pinter. Ya, ini menimbulkan ujub atau kagum kepada diri sendiri itu. Tapi kalau anak kecil, wah anakku ganteng, itu doa. Anakku soleh, anak soleh, itu doa. Ya. Tapi kalau sudah besar, jangan terlalu sering dipuji. Takut dia merasa saya memang soleh dan seterusnya kan gitu. Itu bisa jadi stereotip juga ya. Baik, ini kan ada pertanyaan, silakan disampaikan. Siapa nama kamu dah? Panggilannya? Yusuf ya. Baik, lanjut. Saya itu nikmatnya itu kayak gimana? Pikiran itu kan kayak terkadang susah dikontrol gituan. Jika lagi sholat, jika lagi gimana gituan, saya tuh udah terlalu pikir kok ya saya kayak gini ya, pengen berhenti yang lain malah kembali ke itu lagi. Jangan jelek lagi gituan lah kayak gituan. Cara mengontrol pikiran tuh kayak gimana ya? Ya, itulah perjuangan sampean.
Untuk sampean yang kontrol pikiran sendiri, jangan pikiran orang ya. Kalau mengontrol pikiran orang tambah stres. Saya juga punya masalah gituan, kalau sholat itu sering khawatir kalau sholat lebih dari 2 rakaat gituan. Punya kayak gimana ya? Saya kadang itu pikiran gituan lah sama. Sampean mana rumahnya? Pamekasan, Oh, Madura asli ya. Madura asli. Kirain orang Papua sampean. Soalnya kayak orang Papua atau orang Timur lah. Ternyata orang Madura ya. Siap, sama, saya orang Madura juga. Jadi kalau sholat sering merasa Khawatir dan kalau lebih dari was-was. Iya, pas-pas gituan. Kayak kalau saya saat sendirian tuh kayak kalau saya itu sendiri ya di kemarin. Kalau saat sendirian itu kayak lebih sering sujud gitu. Sujud sahwi. Tapi gituan karena sering kayak bertanya aku kayak gimana, kayak sering lupa sujud gimana. Ya, sampean berarti kurang konsen ya. Cara konsennya itu gimana terus dan juga cara. Sampean tidur semalam cukup tidur sehari semalam cukup. Enggak, saya mau tanya, sampean kurang tidur apa cukup tidur? Cukup ya. Makan cukup? Enggak. Artinya sampean tidak ada masalah dengan kesehatan ya. Kalau ada masalah dengan kesehatan, perbaiki dengan ilmu kesehatan. Kalau kurang tidur, mungkin karena kurang tidur, ya. Kadang kita kurang khusyuk karena kurang tidur. Cukup ya. Berarti tidak ada masalah dengan kesehatan. Baik, ya mungkin saya hanya sedikit kalau itu diizinkan oleh Allah untuk membantu kan ya. Jadi permasalahan sampean itu permasalahan banyak orang, termasuk saya juga. Artinya Anda jangan terlalu stres dengan masalah itu. Itu masalah semua orang. Ketika sholat itu merasa tidak begitu konsentrasi. Nah, jadi pertama kalau sholat, karena sholat ini ibadah yang istimewa ya. Sholat ini bahkan jadi ukuran agama seseorang. Hendaknya lakukan dengan penuh persiapan. Anda yang kurang itu sepertinya ya, mohon maaf ya, takut saya suudzon. Anda yang kurang itu sepertinya kurang zikirnya dan kurang Al-Qur'annya, ngaji Al-Qur'annya. Jadi intinya gini, pikiran itu kemana-mana karena pikiran tidak disibukkan dengan sesuatu yang positif. Berarti sampean itu cenderung overthinking. Overthinking itu artinya apa? Kebanyakan mikir. Jadi caranya bagaimana? Rim dengan apa? Dengan sesuatu yang positif. Ini kalau Anda mampu, bacalah Al-Quran perbanyak. Mungkin 1 hari setengah juz dulu. Terus istiqomahkan. Harus sampai istiqomah. Itu riyadhah sampean. Terus yang kedua, perbanyak zikir. Zikir dan salawat. Dihitung kalau perlu, dihitung. Setiap pagi sekian, setiap hari sekian. Dan Anda harus banyak-banyak menyepi itu. Masuk ini apa ini? Ruang bening ya. Ini namanya ruang bening ini. Bukan hening, bening. Untuk membeningkan hati. Ya. Artinya masuklah ke tempat-tempat atau ada di tempat yang keluar. Anda jangan sibuk pegang HP, jangan sibuk dengan laptop, jangan sibuk. Anda murni menghadapkan diri Anda kepada Allah. Jadi Anda hadapkan, ya Allah, ya tenangkan hati saya yang ini begini. Sambil zikir, astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah itu melatih ya, melatih meningkatkan konsentrasi dalam sholat. Dan kalau sholat ya sebaiknya berjamaah. Kalau terpaksa sholat sendiri atau apa, ya tidak apa-apa, tapi yaitu hitung dengan baik-baik jumlah rakaatnya. Kalau terjadi keraguan-raguan ya cara dari syariat itu adalah ambil yang paling sedikit ya. Jadi kita ragu ini 3 atau 4 ya. Ambil 3. Itu lebih meyakinkan ini. Jangan ambil yang 4. Kalau ambil 4 ternyata ketahuan 3. Ya kurang berarti kan. Jadi kalau ragu ambil yang sedikit ya. Kalau ragu saya ini 3 apa 4 adanya. Ambil 3, berarti nambah 1 rakaat. Gitu. Kenapa?
Ya enak bodoh namanya. Kita kalau lagi khawatir 3-4 kan bilang 4 gituan, lebih ke jaga gitu. Enggak, ambil yang paling sedikit. Sebenarnya ambil yang paling yakin. Namanya yakinnya yang mana? 3 apa 4? Gitu. Kalau lebih yakin 4, ambil yang 4. Tapi misalnya sangat ragu, tidak kunjung yakin, ambil yang paling sedikit. Dan tidak usah sujud sahwi sudah. Sujud sahwi itu bagi orang yang jelas-jelas lupa. Jadi kalau lupa, ya lupa satu rukun, satu sunnah abad, itu baru sujud sahwi. Pokoknya gitu ya, bukan semata-mata karena lupa rakaat saja. Ya makanya sebaiknya berdua sholatnya, bertiga, karena nanti ada yang ngingetin, kamu kurang tadi gitu. Ya, pokoknya apa yang Anda ketahui mengenai tata cara sholat itu diamalkan. Nah, perbanyak zikir saja. Saran saya sampai perbanyak zikir yang istiqomah. Itu pegang apa itu? Tasbih apa bom apa itu? Ya latihan. Memang khusyuk itu nggak sekaligus. Memang ya. Kalau perlu sampai membaca Al-Quran dan artinya itu. Ya, melatih ya itu melatih. Baik, satu lagi terakhir. Ada mungkin dari teman-teman dari angkatan yang baru-baru mungkin ya, yang belum pernah ngaji, silakan. Izin nanya bos, bagaimana caranya tobat orang yang sombong? Orang yang sombong, tobatnya? Tobatnya siapa? Tobatnya sombong. Caranya bertobat. Ini ya, setiap manusia itu punya potensi itu sombong. Ya. Ketika dia menganggap, pertama, sombong itu orang merasa punya kelebihan dibanding orang lain. Lalu dia meremehkan orang lain. Ya, dia menganggap orang lain itu di bawahnya dia. Itu. Dia meremehkan. Ini sombong. Tapi yang bahaya itu sombong hatinya. Jadi kalau sampai hatinya sombong, ini bahaya. Kalau kadang ada hatinya nggak sombong, cuman omongannya kok kesannya sombong, itu juga berdosa, tidak baik, tapi tidak sebesar dosanya. Nah, hati ini harus dijaga, jangan sampai meremehkan siapapun, menghina siapapun. Termasuk juga menganggap diri kita lebih baik, entah dari segi ilmunya, penampilannya. Ya, ini sombong. Nah, cara mengobati sombong ini harus diobati. Tapi pertama dia harus menyadari bahwa saya ternyata kok kena penyakit sombong ya. Baru dia menyesali, itu cara taubatnya. Ya. Kemudian yang nomor 2 ya, dia harus sering-sering melihat kekurangan dirinya. Dia harus tanya kepada orang, kepada teman-temannya, aku ini kekuranganku apa ya menurut kamu? Oh, kamu itu begini-begini. Nah, itu dijadikan bahan untuk memerangi sombongnya. Ternyata saya ini banyak kekurangannya, ya Allah. Saya ternyata tidak sebagus yang saya kira, tidak sehebat yang saya kira. Gitu. Kemudian yang ketiga ya orang sombong itu terkadang ya perlu sekali-kali menerima untuk dihina. Jadi atau dikritik. Kritik dan penghinaan itu bagus buat orang yang sombong. Makanya kalau ada orang yang sombong dihina, itu sebenarnya jadi obat. Sayangnya dia tidak mau menerima itu, dia malah membalasnya. Jadi kalau dihina, dikritik, dia katakan, iya saya memang pantas disalahkan, pantas saya dihina seperti ini. Oh, memang saya ini makhluk yang hina. Nah ini. Kemudian cara yang lain juga ya adalah ingat pada asal kejadiannya, yaitu bahwa dia hanyalah setetes air mani. Kan manusia semua dari setetes air mani. Kita semua ini air mani sebenarnya, yang dijadikan oleh Allah bentuknya seperti ini. Makanya kita kalau sedikit merasa sombong, ingat, tulis di buku kita ya,
Ingatlah asal usulmu, tak lebih dari setetes air mani yang hina. Itulah, makanya kita tidak pantas untuk sombong. Makanya ya jalan juga harus juga lebih baik. Jangan jalan dengan tapi harus begini. Waqfid janahaka, gini. Ini jalannya orang yang rendah hati, yang tidak sombong. Jadi taubatnya orang sombong banyak ya. Kenapa? Sombong ini bahaya soalnya. Sombong ini yang membuat iblis itu bisa seperti itu. Membuat Fir'aun bisa mengaku Tuhan. Itu gara-gara sombong. Makanya sombong ini gak boleh kita rawat ya, kita pelihara itu penyakit itu. Ya. Jadi banyak cara ya. Yang jelas kita itu harus ingat asal usul kita, bahwa kita ini tidak lebih dari setetes air mani yang hina. Semua dari kita tidak lebih dari setetes air mani. Kita semua sama, yaitu setetes air mani yang hina. Ya itu saja. Jadi tidak berhak kita menyombongkan apapun kepada orang lain. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi dari sini? Ada? Sudah malam nih, ada? Ada? Baik, kalau tidak ada, mohon yang belum punya kitab Al-Adab Fiddin ya, bisa fotokopi. Insyaallah juga kita akan coba maknai sampai tuntas. Ini kitabnya memang tipis, tapi mengamalkannya cukup lumayan berat itu. Makanya melihat kitab jangan lihat tipis tebalnya ya, tapi lihat bisa nggak saya ngamalin gitu. Inilah inti dari tasawuf ya. Oh ya, dulu pernah ada bedah buku karya guru saya, namanya Dr. Fahrudin Faiz, judulnya Filsafat Kebahagiaan. Nah, saya itu tadi lihat di perpus saya ada buku itu. Mungkin saya sarankan Anda juga membaca buku itu. Cari di online ya, insya Allah ada jualan. Judulnya Filsafat Kebahagiaan. Ya. Dan tradisikan kita selalu berdiskusi, membaca dan diskusi, dan itu karena kita sebagai mahasiswa sangat butuh asupan-asupan intelektual dan literasi ya. Ya, itu saya rekom karena itu buku itu memadukan ilmu psikologi dan tasawuf dan juga filsafat. Judulnya Filsafat Kebahagiaan. Ya baca saja, nanti soal Anda punya catatan kritis bagaimana atas buku itu tidak apa-apa. Baik, kita tutup dengan sholawat tibil qulub. Semoga dengan barokah sholawat tibil qulub hati kita yang masih kurang sehat ya, semoga disembuhkan oleh Allah. Yang masih sakit, yang kurang sehat, semoga diberi kesehatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani asifaika wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifat
Saya sedikit berbagi saja ya. Jadi kita itu tentu harus mohon pada Allah semoga dijauhkan dari berbagai bencana ya. Tapi antisipasi. Jadi kalau ini khususnya sekarang ini ada kecenderungan gerakan bumi, gempa ya. Ini kalau ini konstruk gedungnya kan kayak gini. Ini kalau terjadi gempa, Anda tidak usah sibuk turun tangga, tidak usah. Tenang ya. Jadi kalau dalam kondisi gempa itu harus tenang. Anda berlindung di sudut-sudut ruangan. Jadi tempat yang terbaik ya kalau untuk gempa itu ini ya. Anda jangan ada di tengah-tengah. Jadi jangan ada di ruang tengah dari suatu gedung. Tapi Anda harus minggir. Anda misalnya ke pojok. Nah di pojok itu Anda duduk begini. Ini caranya. Saya dulu soalnya hidup cukup lama di area gempa gitu. Jadi gini Anda duduk. Nah seandainya ini roboh, Anda tidak tertimpa. Jadi jangan sampai turun tangga. Kalau terjadi gempa, tenang di lokasi itu. Jangan sampai turun tangga. Ya. Kemudian diam di pojok ini, jadi seperti ini, pojok ini. Anda berdiri di situ atau duduk di situ lebih aman. Duduk sampai selesai gempa itu. Ya, sampai dipastikan tidak ada gedung yang bangunan yang roboh. Tapi kalau Anda bergerak, Anda bisa kena ini. Jadi karena kalau dalam situasi gempa itu ini atap dan seterusnya itu bisa ambruk. Jadi itu caranya ya. Jadi menepi ke pinggir atau ke sudut-sudut ruangan dan Anda jaga ini walaupun sampai gempa begini. Biar ini nanti misalnya ambruk ya. Tapi semoga enggak ya. Ini cuma antisipasi dimanapun Anda soalnya ada gedung-gedung tinggi di Unuja di sini. Jadi dimanapun kalau Anda ada di dalam gedung jangan bergerak. Ketika terjadi gempa jangan bergerak, diam dan segera menepi atau masuk ke tempat-tempat sudut ruangan. Jadi sudut ini. Dan Anda dianjurkan posisi seperti ini. Seperti ini. Ya, jadi sebaiknya demikian. Banyak orang salah ya. Kalau terjadi sesuatu seperti gempa itu dia berjalan malah. Nah ini bahaya. Jadi nanti bisa kena runtuhan ya. Ya, tapi semoga aman semuanya. Nah, berbeda dengan kalau terjadi kebakarannya. Kalau terjadi kebakaran kita justru keluar. Itu bedanya. Tapi kalau terjadi gempa kita harus diam. Itu ini. Diam tapi menepi, jangan di tengah ruangan itu. Kalau kita bisa keluar saja lebih baik cari tempat yang lapang. Jadi di lapangan atau halaman dan sekiranya tidak kejatuhan apa-apa. Karena gempa itu getarannya tidak sama, terkadang sangat keras. Ya ini mohon semoga Indonesia aman ya. Ya perbanyak baca istighfar, salawat ya. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca kalimat-kalimat thayyibah untuk mohon keselamatan kepada Allah SWT. Ini kalau lihat konstruksi ruangannya agak mengkhawatirkan ya. Soalnya ini lorong model lorong kan kayak gini. Ini nanti kalau Anda keluar Anda susah ya. Jadi kalau terjadi apa-apa pintunya cuma satu. Ini kalau lihat konstruksi ruangannya saya nggak nakut-nakuti loh ya. Cuman antisipasi. Kalau terjadi apa-apa Anda tidak usah keluar sampai selesai. Ya. Kalau sudah selesai baru Anda keluar. Itu ya ini buat antisipasi saja. Karena arsitektur gedungnya seperti ini. Ya. Jadi untuk pengamanan saja ya. Itu saja. Mohon maaf sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.